Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-29 Ramadan ini, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah saum dan juga melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan juga mendengarkan kajian sampai dengan waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, insyaallah pagi hari ini Ustadz Syahroni akan menyampaikan kajiannya tentang pasca Ramadan, bagaimana kita dapat meningkatkan amal soleh kita, karena Syawal itu adalah bulan peningkatan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bekal buat kita untuk mengisi hari-hari ke depan dengan lebih baik. Dan masjid ini terbuka dan masjid ini masih butuh untuk dimakmurkan oleh jamaah sekalian. Bukan hanya Ramadan, tapi hari-hari ke depannya, di bulan-bulan 11 bulan ke depannya. Jamaah sekalian, kami laporkan bahwa penerimaan zakat fitrah, mal dan fidyah serta sedekah yang diterima panitia sampai dengan hari ini, zakat fitrah terkumpul Rp23.635.000. Insya Allah akan kita keluarkan hari ini, karena kita sudah keluarkan sebesar Rp21 juta. Masih ada yang belum dikeluarkan, hari ini kita akan keluarkan Rp2.635.000. Zakat mal terkumpul Rp28.200.000. Kita sudah keluarkan Rp11.200.000. Saldonya Rp17 juta. Sedangkan fidyah terkumpul Rp5.020.000. Insya Allah akan kita keluarkan hari ini semuanya, karena sudah keluar Rp3.520. Jadi semua akan kita keluarkan fidyah dan zakat fitrah kepada yang berhak, fakir miskin yang berhak menerimanya. Untuk infak sedekah terkumpul Rp12.135.000, sudah kita keluarkan Rp2.700.000. Jadi saldo berjumlah Rp9.435.000. Lalu jamaah sekalian, di akhir bulan Ramadan ini Allah takdirkan nanti ada gerhana matahari. Jadi kepada para jamaah, karena ini adalah sunnah yang muakkad yang disampaikan, yang dianjurkan oleh Nabi, nanti kita laksanakan sholat gerhana ini jam 11. Tapi jam 10 jamaah sudah datang, jangan lupa untuk memperbanyak takbir, memperbanyak istighfar, dan jangan lupa untuk bersedekah. Bersedekah. Jadi jangan lupa untuk bersedekah. Nanti kita insya Allah sholat gerhana ini akan dipimpin oleh Ustadz Haji Sanusi. Mudah-mudahan jamaah dapat mengikutannya, diajak keluarga dan juga anak dan istri, sehingga dapat mengenalkan untuk sholat gerhana. Karena berhubung semua hari ini kan sudah pada libur, jadi baik libur sekolah maupun cuti pekerjaan sudah libur. Mudah-mudahan sunnah Nabi ini kita bisa hidupkan di masjid ini. Marilah kita dengarkan kajian bersama Ustadz Syahroni Mardani. Pada Ustadz Abdul kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mobil khusus ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Hidayatullah, as-saimun wa saimat rahimakumullah.
Alhamdulillah hari ini kita masuk puasa hari ke-29. Ntar malam mungkin kita nunggu pengumumannya. Kalau pemerintah ntar sidang isbat nih, maghrib nih. Apakah besok tanggal 1 Syawal atau digenapkan 30 hari. Dan saudara kita di Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa pelaksanaan sholat id besok hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap ibadah pasti ada pengaruh dan dampaknya gitu. Setiap ibadah harus memberikan perubahan pada pelakunya. Salat contohnya, kan salat itu diharapkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan membuat seseorang meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang salat tapi salatnya tidak mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar, kata Nabi, fala salata lahu, dia belum salat sebenarnya. Karena harusnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dibenerin salatnya. Zakat juga sama, harusnya kan memberdayakan, betul nggak Dir? Zakat itu kan merubah orang. Kalau sekarang dia jadi mustahik, menerima zakat, ntar lama-lama bisa berubah jadi muzaki dia, gitu. Jadi sekarang jadi mustahik, ada level di tengah-tengah namanya mukafi, orang yang berkecukupan. Dia belum bisa bayar zakat, tapi udah nggak nerima zakat, hadirin. Ntar berubah lagi, berubah jadi orang yang bisa bayar zakat. Begitulah ibadah termasuk puasa. Saum juga ada tujuannya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Begini hadirin. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa sifat yang kita punya, karakter kita. Nanti mudah-mudahan dengan Ramadan dirubah karakter itu. Contohnya nih, di Quran Allah menyebutkan manusia itu sifatnya lemah. Betul nggak hadirin? Ada ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan karakternya, sifatnya apa hadirin? Lemah. Betul nggak tuh? Dan Ramadan dengan rangkaian ibadahnya ingin mengubah kita jadi orang yang kuat hadirin. Contoh nih, kita kan begitu Ramadan kita puasa tiap hari, betul nggak hadirin? Taraweh setiap malam, tengah malam kita bangun sahur, ya nggak tuh? Bahkan besok paginya kerja seperti biasa hadirin. Itu kita jadi orang yang kuat tuh. Bahkan dibandingin bapak-bapak, kadang-kadang ibu-ibu lebih kuat hadirin. Bapak-bapak bangun sahur jam berapa? 3:30, jam 4. Ibu-ibu bangun jam berapa bu? Jam 2 hadirin, 2:30. Kita kan bangun sahur 3:30, jam 4 langsung makan. Ibu-ibu jam 2 udah bangun hadirin, 2:30 tuh. Ibu-ibu lagi sahur mikirin buka, ya nggak bu? Lagi buka mikirin sahur, ya nggak hadirin? Dia sahur nanya, besok buka apaan? Lagi buka nanya juga, ntar sahur kemapaan gitu. Dia nanya mulu, pas keluar itu lagi. Ya, telur dadar ya, sama mie rebus, sama nugget dah. Jadi kita tuh kalau nggak puasa, kita tuh kalau lagi nggak puasa dikit-dikit lapar, dikit-dikit aus, dikit-dikit marah-marah, ya hadirin. Pas puasa kita sanggup nggak makan 14 jam hadirin, dari jam 4 pagi sampai kalau sahur jam 3:30, dari jam 4 pagi sampai maghrib tuh hadirin. Kita sanggup tuh ya nggak? Begini contoh hadirin nih. Ada orang yang mohon maaf ya hobinya ngerokok. Pak Ustadz, saya kalau nggak ngerokok 3 jam, 4 jam, mulut asem banget Pak Ustadz. Saya kagak bisa Pak Ustadz. Saya mendingan berantem deh Pak Ustadz. Wah begitu tuh. Saya kalau 4 jam, 5 jam nggak ngerokok, mulut asem banget Pak Ustadz. Pas dia Ramadan, dia nggak ngerokok dari jam 4 pagi sampai maghrib. Bisa nggak hadirin? Bisa hadirin. Ya nggak? Kalau nggak puasa nggak kuat ya. Pas puasa, kuat hadirin dia nggak ngerokok 14 jam. Saya bilang bapak-bapak yang masih hobi ngerokok, mumpung Ramadan nih rokoknya ganti dah sama korma. Dia bilang udah saya coba Pak Ustadz, nggak nyala Pak Ustadz. Dia bilang
Bukan disundut Pak, rokoknya dimakan maksudnya. Dia rokok taruh di bibir, disundut kagak nyala gitu. Jadi begitu kita puasa Ramadan, kita jadi orang yang kuat hadirin. Iya tuh, tahan lapar, tahan aus, tahan emosi, ya enggak? Kita tuh kalau nggak puasa nih, lagi nggak puasa, lagi nggak Ramadan, sarapan pagi pukul 7. Makan siang terlambat hadirin, jam 2, jam 3 baru makan. Kadang-kadang kesel gak kita? Aduh gue lapar banget nih. Gue tadi nyarap jam 7 lagi. Cuman makan lontong doang 3, sama bakwan 4. Sama mie semangkok. Nah gitu. Gue belum makan nasi lagi. Makan siang jam 2, gue lapar banget, gue mati dah nih. Gitu deh. Pas Ramadan, dia sanggup 14. Kita gak ribut-ribut makan ya. Siang-siang nih gak ribut makan, gak ribut minum, biasa aja deh. Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat hadirin. Ternyata kita bisa hidup cuma dengan tidur 3 jam hadirin. Ya enggak? Ternyata kita bisa hidup cuma dengan ya begini nih. Siangnya kerja, udah gitu puasa, malamnya terawih, habis itu tengah malam bangun hadirin. Ya enggak tuh? Kalau nggak Ramadan mana kuat hadirin. Ya enggak? Kita kalau nggak Ramadan mana bisa bangun tiap malam hadirin. Kadang-kadang sekali bangun malam, siangnya tiduran hadirin tuh. Ini tiap malam kita bangun jam 3, setengah 4, ya enggak? Malam terawih. Selama sebulan kita jadi orang yang kuat hadirin tuh, ya enggak? Nah Ramadan ingin mengubah kita jadi pribadi. Mudah-mudahan nih habis Ramadan tetap kuat hadirin. Ya enggak? Kan besok Ramadan berakhir nih. Ada sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Cuma 6 hari di bulan Ramadan sebulan hadirin. Ya enggak? Gini. Kan puasa kalau kita pikir-pikir berat ya hadirin. Berat ya. Supaya entengan Allah bilangnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang puasa bukan cuma kamu doang kan. Orang sebelum kamu juga puasa. Begini ada pekerjaan yang berat itu. Kalau kita rasa yang lain juga sama, entengan hadirin. Pak, saya kerja berat banget Pak. Yang lain juga sama gitu tuh. Gini dah. Bapak ke sekolahan ngambil rapot anak. Kata guru anak kita, Pak, anak bapak nggak naik kelas. Itu berita berat ya, Dren? Anak bapak nggak naik kelas. Ya Allah, masa anak nggak naik kelas? Kata guru anak kita, tapi Pak, satu sekolahan nggak ada yang naik Pak. Bapak bilang apa? Alhamdulillah. Ya, Dren. Awal dengar kaget ya tuh, anak bapak nggak naik kelas. Astagfirullahaladzim. Satu sekolahan Pak nggak ada yang naik. Bagus dah kalau gitu mah. Ya, sama. Kenapa Allah bilang diwajibkan atau berpuasa kama kutiba ada lagi orang lain juga puasa juga. Saya tanya berapa hari puasa? Sebulan. Sebulan tuh berat hadirin. Allah nggak bilang sebulan. Puasa 30 hari. 30 hari juga berat hadirin. Allah nggak bilang 30 hari. Allah hanya mengatakan puasa Ramadan itu ayaman ma'dudat. Betul gak tuh? Itu artinya tuh hanya beberapa hari saja. Pas kita cek hadirin sebulan, iya gak? Tapi Allah gak bilang sebulan berat hadirin. Allah mengatakan puasa itu hanya ayaman ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Terus kita cek sebulan hadirin, iya gak? 3 bulan. Ini namanya teknik menyampaikan sebuah berita gitu. Yang berat-berat juga kalau disampaikan dengan ringan jadi ringan. Begini, anak kita mau disunat takut, ada nggak tuh? Ayah aku takut disunat, aku takut, ibu aku takut. Apa kata istri kita? Nggak sakit kok nak, cuman kayak digigit semut. Itu kan istri kita so tahu hadirin, ya. Dia tahu hadirin, ya. Kalau yang ngomong bapaknya mendingan pengalaman kita ya, walaupun udah lupa juga kan. Istri kita yang ngomong nggak sakit kok nak, kayak digigit semut. Sotoy banget hadirin. Tahu nggak bapak semut bakot yang hitam tuh, yang gede banget tuh, ya. Semut rang-rang. Kenapa dibilang begitu? Yang berat jadi terasa ringan gitu. Maka Ramadan ini mengubah kita jadi orang aslinya lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Dengan Ramadan kita dirubah jadi orang yang kuat hadirin. Tidur cuma berapa jam sehari. Tengah malam kita bangun, malamnya terawih, besoknya puasa. Kerja seperti biasa, disuruh banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak ibadah hadirin. Kalau nggak Ramadan mana kuat hadirin. Iya tuh. Kita puasa Senin Kemis belum tentu kuat hadirin.
Padahal seminggu cuma 2 kali ya. Senin, Kamis. Ini orang tua zaman dulu nih, orang tua kita. Zaman dulu tuh puasa Senin, Kamis jadi kebiasaan hadirin. Sampai-sampai jadi istilah. Orang puasa lemes gak? Lemes ya? Setiap orang yang lemes dibilangnya tuh orang tampangnya Senin, Kamis. Hadirin. Ya tuh anak muda napasnya Senin, Kamis hadirin. Ya tuh bocah dompetnya Senin, Kamis hadirin. Gitu ya. Itu kan kalau sampai jadi istilah menunjukkan udah kebiasaan gitu. Orang dulu Senin puasa, Kamis puasa. Orang puasa lemes gak? Setiap yang lemes dibilangnya, ya tuh orang tampangnya Senin Kamis gitu. Sampai jadi istilah tuh. Ini yang pertama. Jadi Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat. Pasca Ramadan semoga tetap kuat hadirin tuh. Kapan-kapan kita terlambat makan dan biasa aja hadirin. Orang kita Ramadan pernah gak makan 14 jam, ya gak tuh? Ya, jadi mohon maaf nih bapak-bapak yang mungkin abang-abang yang masih hobi ngerokok, ternyata bisa nih tuh ya. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, ada orang hobi ngerokok tuh, nungguin imsak, nungguin azan subuh, depan masjid masih ngerokok ya, udah pendek masih gini nih, masih kenyat-kenyat. Pak buang pak, masih gopek Ustaz. Wah, saya sayang. Nah ini yang pertama, Ramadan mengubah kita jadi orang yang kuat. Semoga besok habis Ramadan kita kuat. Yang kedua, karakter manusia menurut Al-Quran, kita orangnya terburu-buru, tergesa-gesa. Ada ayat di Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanal insanu ajula. Di ayat lain, wa khuliqal insanu min ajal. Artinya wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabaran. Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar. Betul kan hadirin? Maghrib jam 6. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 boleh nggak minum? Nggak boleh. Jam 6 kurang 1 boleh nggak hadirin? Kenapa nggak boleh? Belum waktunya. Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau belum waktunya jangan ada. Kalau belum waktunya jangan. Jangan. Sementara kita sifatnya tergesa-gesa, terburu. Pak Ustadz, bukankah cepat itu baik? Benar. Cepat itu baik, bagus. Tapi tergesa-gesa jangan hadirin. Bapak saya tanya. Bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Gak ada yang berani jawab nih. Banyak ustadz di sini ya. Bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Cepat hadirin, saya juga sama, ya gak? Kan Nabi yang ngajarin. Dalam kitab Riyadhis Shalihin kata Nabi, panjang pendeknya sholat dan khutbah seseorang ma'innatun min fiqhi, menunjukkan tingkat pemahaman beragamanya, tingkat kefakihannya. Pesan Nabi, atilus sholata wa aksirul khutbah. Sholatnya boleh dipanjangin dikit, khutbahnya ringkas. Itu kata Nabi tuh. Nabi kalau sholat Jumat baca apaan? Rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca hal ataka hadithul. Itu 2 surat kalau dibaca hadirin paling lama 15 menit hadirin. Artinya apa? Berarti sholatnya Nabi 15 menit ya. Berarti khutbahnya berapa hadirin? Ya 10 sampai 15 hadirin. Gitu tuh. Ngapain khutbah jamak lama-lama hadirin? Nih pengalaman pribadi ya. Saya nggak tahu di sini. Hari ini hampir semua masjid di podium ada tulisan ada itu khutbah maksimal 15 menit. Betul kan hadirin? Banyak masjid tulis begitu ya. Khutbah Jumat maksimal. Tahu gak kenapa ditulisin hadirin? Kenapa ditulisin? Banyak khotib yang kelamaan. Iya enggak? Kalau zaman dulu kan khotib baca hadirin. Kalau sekarang kan ustadz orator, ngomong itu kan kelamaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah elah 35 hadirin. Jangan. Jamaah tidur hadirin. Jangan. Begitu dia melek yang ke-7. Ya baru 7 dia tidur lagi. Udah 4 kali mendusin gak habis-habis hadirin. Jangan tuh. Jangan. Itu tulisan DKM tuh. Khutbah maksimal 15 menit. Ada kecil tambahan tuh. Kelamaan gak diundang lagi. Ada tuh. Ada tuh ya. Ada gambar danger gitu kan. Jadi jangan lama-lama. Bapak saya tanya semua ibu-ibu. Bapak ibu kalau terawih lebih seneng imam yang lama apa cepat?
Sama saya juga. Wahai para imam, dengarkan suara jamaah nih. Ingat. Nabi Muhammad kalau sholat sendirian orang yang paling lama sholatnya. Wa idza shalla bin nasi, kalau memimpin sholat Nabi orang yang paling ringkas sholatnya. Kalau sendirian, kata Aisyah istri Nabi, kalau qiyamul lail sampai kakinya bengkak, kelamaan berdiri hadirin. Merah kita bengkak juga semurat ini. Gitu. Nabi kalau sholat sendirian paling lama. Kalau memimpin jamaah ringkas hadirin, gitu tuh. Ya kan? Kalau kita kan kadang terbalik hadirin. Sholat sendirian kita ngebut, ya nggak tuh? Gitu kan? Apa jadi imam lama-lamain Bismillahirrahmanirrahim. Batuk lagi. Alhamdulillahirabbil. Kata mak mau kapan nih kelar sembahyang. Ada imam sujud lama banget, ada tuh. Sujud. Jamaah ngangkat, belum. Udah 4 kali. Imamnya tidur tadi. Malam qiyamul lail. Oleh imam kita tadi pas ya kan. Nabi menegur Muaz tuh, sahabat Muaz, ya Muaz, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz? Kamu kalau jadi imam jangan lama-lama, kata Nabi. Kalau sholat sendirian boleh nggak lama? Boleh hadirin. Ini mau pengalaman kita bersama ya. Kalau di airport hadirin, di bandara, kebanyakan orang nggak mau diajak sholat berjamaah hadirin. Takut lama, ya nggak? Coba dah, Pak jamaah nggak, saya sendiri aja gitu deh. Sekarang di bandara tuh kadang ngajak orang, Pak kita berjamaah Pak, enggak, saya sendiri aja. Mungkin dia punya pengalaman di bandara berjamaah lama hadirin gitu. Iya, kadang kalau pesawat orang buru-buru. Imam sholat maghrib di bandara, setelah waladhdallin amin, kata imam bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Kata jamaah al-baqarah dibaca, ya enggak? Gue mundur aja dah, gue mundur. Pas dia mufaraqah mundur sendirian. Pas dia mundur, kata imam, Allahu Akbar. Imam rukuk aja enggak? Cuma 1 rakaat imam hadirin. Cuma 1 ayat, ya enggak tuh. Jamaah diprek sama imam hadirin, ya enggak. Allah alif lam mim. Allahu Akbar ya. Jadi kalau jadi imam jangan lama-lama gitu tuh. Sederhana hadirin. Jadi ustadz, bukankah cepat itu baik? Benar, cepat baik, tapi jangan terburu-buru. Mohon maaf, ada nggak terawih terburu-buru hadirin? Imam cepat banget hadirin, ada nggak tuh? Ada nenek-nenek nggak bisa ngikutin hadirin. Imam ruku, dia ruku, imam bangun. Dia bangun, imam sujud hadirin. Gitu ya. Jadi cepat bagus ke cepat? Bagus. Terburu-buru, jangan. Sifat kita terburu-buru hadirin. Nih, ngurus jenazah. Kata Nabi, asri'u bil janazah. Jenazah segera diurus. Ya kan, Bapak kalau gotong jenazah nih, jalannya santai apa disegerakan dikit? Segerakan hadirin kalau gotong jenazah. Jangan bawa jenazah santai, jangan. Tapi jangan terburu lari hadirin bawa jenazah, ya enggak tuh. Mayatnya jatuh hadirin, ya enggak. Pas sampai kubur lah, mana dia mayatnya nyangsang di pohonan hadirin tuh. Sinetron azab. Ya hadirin. Nih mohon maaf ya. Emang bener, kita kalau di jalan raya hadirin, Bapak lagi naik motor, naik mobil, ada rombongan jenazah lewat, kita ngapain? Minggir hadirin, biar dia duluan. Tapi tolong dong, rombongan jenazah jangan terburu-buru. Orang kita hadirin, kalau udah megang bendera kuning hadirin, semua orang digebrak-gebrakin hadirin. Stop bang, stop, ya kan? Ada apaan bang? Ada mayat gitu. Mana bang? Luar di sini ya, di Tambun hadirin. Masih jauh banget hadirin, ya enggak? Mau lari tuh mayat hadirin, ya enggak? Ya enggak? Kita kan nungguin, mana mayatnya nih? Tunggu pak, masih dimandiin pak. Ya lalu ngapain gue diberhentiin? Ya enggak? Orang kita tuh kalau megang bendera kuning hadirin, semua orang diapain? Digebrak-gebrakin ya. Stop pak, stop. Ada apaan bang? Ada mayat, masih jauh hadirin tuh. Ini mohon maaf nih. Orang meninggal dunia, berapa perkara? 4 yang diurusin. Dimandiin, kafani, sholatin, kuburin. Berapa hadirin? 4. Yang pertama ngapain? Mandiin. Habis mandiin, kafani. 3, sholatin. 4, kuburin. Semakin cepat semakin bagus. Tapi jangan terburu-buru hadirin. Yang paling penting dipastikan kalau dia udah meninggal hadirin. Ya kan? Kadang-kadang ada berita juga tuh orang belum mati diurusin hadirin. Ya kan? Ada mungkin di sini di Pondok Gede hadirin, ada orang Betawi kaya raya, kontrakannya banyak hadirin.
umurnya panjang. Udah sakit, baik lagi. Udah sakit, sembuh lagi hadirin. Anaknya nggak sabar hadirin. Bapaknya pingsan, dimandiin hadirin. Dimandiin bapaknya tuh. Bapaknya bangun, apa-apaan nih? Bukan mati be, kurang ajar loh. Saya mah ngikutin omongan Ustadz be, kata Ustadz suruh diurus cepet-cepet. Terburu-buru hadirin. Jadi cepat bagus gak cepat? Bagus, terburu-buru jangan. Beda gak hadirin? Beda ya, bapak ke kelurahan, ada urusan, cepat pelayanan, bagus gak? Bagus hadirin. Ada urusan apa aja, cepat, tapi terburu-buru jangan. Nasihatnya, fit ta'anni as-salamah wa fil ajalatin nadamah. Perlahan-lahan selamat, terburu-buru menyesal hadirin. Kalau perlahan-lahan, pelan-pelan selamat, terburu-buru nyesal hadirin. Bapak ingat ya dulu, zaman-zaman dulu kita kalau lebaran jalan-jalan ke puncaknya kan tuh. Dulu kalau ke puncak hadirin banyak orang jualan selai pisang tuh kan. Yang kita baru nyampe 10.005 hadirin. Iya enggak? Kadang-kadang ada yang nafsu ya, dia beli dulu hadirin. Pas pulangnya hadirin 10.010 hadirin. Iya enggak? Gue nyesal banget, gue tadi baru datang, gue udah beli 10.005. Lu rugi lu nih, blow on lu, gue beli 10.010 hadirin. Iya enggak? Pasti buka isinya kardus mulu hadirinnya tuh. Dulu tuh ya, tuh masalah pisang di puncak kalian tuh. Pisangnya ada tipis banget, pisang ini tipis hadirin. Kita beli kardus ya gitu tuh. Pasti yang nafsu duluan nyesel. Ya hadirin. Gue nyesel banget gue tadi beli. Ibu-ibu ke Tanah Abang nih. Mungkin jarang-jarang ke Tanah Abang. Baru lihat barang langsung beli hadirin. Pas dia naik ke atas barang lebih murah. Aduh nyesal banget beli duluan. Begitu tuh. Jadi kalau buru-buru menyesal gitu. Banyaklah kita ke dalam tuh yang terburu-buru menyesal. Hadirin rahimakumullah. Jadi aslinya manusia apa tuh? Terburu-buru, tergesa-gesa. Ramadan ngajarin sabar. Saya tanya semuanya. Apa rahasia rumah tangga kita bertahan sampai sekarang? Bu, apa rahasianya bu? Sabar. Betul gak hadirin? Betul gak hadirin? Kalau gak sabar, dibubar hadirin. Iya. Kalau nggak sabar Pak Ustadz, ya nggak tuh, ngapain aja dah sabar modalnya hadirin. Nyuruh anak kita sholat, kadang-kadang capek hadirin. Ustadz saya susah banget. Quran yang bilang wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Suruhlah anak kamu sholat dan bersabarlah kamu saat nyuruh dia sembahyang. Saya kagak sabar Pak Ustadz. Anak saya nakal banget Pak Ustadz, suruh belajar dia main. Suruh main dia belajar. Ya Tuhan saya Ustaz. Kita suruh main aja Pak Haji, jangan suruh belajar biar dia pinternya. Emang nyuruh anak benar perlu sabar. Quran yang bilang wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, sabar. Segala hal hadirin modalnya sabar. Man sobaro zofir, yang sabar dia akan menang. Jadi Ramadan ngajarin sabar gitu. Hari ini hadirin saya mohon maaf ya. Orang banyak yang gampang marah-marah, ada nggak tuh? Dikit-dikit marah-marah. Hadirin. Ada Pak Haji masuk masjid, marah-marah. Dia bilang masjid apaan nih? Masjid dikunci, tarik nggak bisa, dorong nggak bisa. Pak Haji digeser, Pak Haji digeser. Ada nggak masjid yang pintu digeser hadirin tuh? Ada bacaan tuh, geser. Sorry gue nggak baca katanya. Jangan marah-marah gitu. Anda tebakan pintu apa? Yang nggak bisa ditarik, nggak bisa didorong, pintu digeser hadirin. Ya gitu tuh. Jadi orang sekarang tuh gini. Saya ingat dari kita zaman dulu kecil SD ya. Itu kan kita belajar orang Indonesia terkena orang yang ramah, ya hadirin, sopan santun. Orang Indonesia itu orang yang budi pekerti, ya hadirin. Orangnya gampang akrab, tidak suka marah-marah. Tapi sekarang berubah hadirin ya. Sekarang kita ini orang Indonesia dikit-dikit marah-marah. Mobil nyenggol dikit, marah nggak hadirin? Marah, langsung ngeluarin sat, lato, tek, ya hadirin. Marah-marah. Hadirin. Dari kecil ya kita kan orang Indonesia gampang akrab hadirin. Kan orang kita gampang akrab ya. Orang kita hadirin ketemu sekali kenalan, ketemu 2 kali minjem duit hadirin, ya gitu. Saking akrab ya orang kita. Bang ada duit bang, gope. Temen nanya, temen lu bang, aku baru tadi kenal tuh orang. Pinjam duit aja buka gope ya gak?
Orang kita begitu gampang akrab hadirin. Tapi sekarang berubah gak nih? Marah-marah ya kan nih? Mungkin juga zaman dulu ada, cuma nggak kerekam. Sekarang orang yang ngeliat pukul, ada kan itu? Pukulin, berantem gitu. Ini yang kedua. Jadi manusia itu aslinya terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabaran. Ramadan ngajarin sabar. Bu, ibu-ibu bikin kue donat, ada nggak bu? Ibu kalau bikin kue donat, bikin adonan, betul nggak? Sebelum digoreng, itu adonan diapain hadirin? Dimin dulu ya. Supaya kenapa hadirin? Ngembang ya. Berapa jam bu nunggunya, Pak? Setengah jam. Anaknya nggak sabar. Mama, goreng, sabar ya nak. Tunggu dulu nak setengah jam. Bodoh amat, goreng. Anaknya ngambek, ada guling-guling sampai jalan raya tuh yang guling-guling hadirin. Pokoknya goreng. Belum ngembang hadirin, digoreng juga. Jadi nggak donat? Kue cincin hadirin, ya nggak? Kenapa nggak jadi hadirin? Kenapa nggak jadi? Bantet, kenapa bantet hadirin? Nggak sabar, ya nggak tuh? Maka tungguin hadirin. Apa kan nunggu 2 jam kayak ban motor hadirin tuh, ya nggak? Jangan kok 3 jam kayak bantak tuh hadirin. Sabar. Baik, nah masalah kita sekarang nggak sabaran hadirin. Kayak kemarin masa-masa COVID hadirin, ya nggak tuh? Kapan COVID berakhir? Ya nggak hadirin? Kapan kerja lagi di kantor, kerja di rumah kagak enak kan? Ya nggak? Kalau itu sekarang tiba-tiba udah selesai COVID hadirin. Karena kita ngomong kapan kerja di rumah lagi? Ya hadirin. Begitulah manusia. Enak juga kerja di rumah hadirin. Celana pendek, santai ya hadirin. Manusia tuh begitu tuh, nggak sabaran. Bahkan ada orang yang overthinking ya itu, ada zaman COVID kemarin tuh. Kan katanya ciri-ciri COVID makan nggak berasa hadirin ya. Adem ya hadirin. Betul kan? Ada ibu-ibu anaknya pulang kerja. Dia ngeliat ibunya tuh lagi selimutan gitu, kerebongan pakai selimut. Kenapa ibu COVID nak? Kenapa makan nggak ada rasanya, adem? Anaknya ngecek ke dapur, ibunya masak mie. Mama, bumbu belum dimasukin mama. Ternyata bumbunya belum dimasukin hadirin. Ya mie adem ya kan ya tuh. Minyaknya sama bumbu belum dimasukin. Nggak ada rasanya. No. Kadang-kadang orang ketakutan ada tuh. Ada anak muda takut dengan bayangannya sendiri hadirin. Ini kan sekarang 10 hari terakhir banyak kayak itikaf ya. Ada anak muda itikaf di masjid hadirin. Jam 1:30 pagi dia pengen pipis hadirin. Kan jam 2 dimatiin tuh masjid hadirin tuh. Dia pengen pipis hadirin. Dia takut orangnya. Akhirnya karena kebelet dia paksa dia ke kamar mandi dah. Gelap-gelap pas dia jalan akhirnya manggil-manggil tuh. Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Oke dia pakai jelas. La ilaha illallah rasulullah, baca ayat Allahu la ilaha illallah, ketakutan kayak bau bunga melati dirinya tuh. Astagfirullahaladzim. Ternyata semprotan minyak wangi dia. Yang di tembok ya. Kalmik gitu. Dia udah Allahu la ilaha illallah. Kok bau bunga melati dirinya kan? Ada yang bau kopi ada itu? Ada ya? Kalau bau kopi nih setan Starbucks kayaknya nih. Setan bau kopi ya kan. Itu overthinking, itu saking takut ini. Manusia terburu-buru, tergesa-gesa. Ramadan ngajarin sabar. Kalau belum waktunya, jangan. Insya Allah kita akan sukses pada waktunya. Berapa lama kita bersabar hadirin? Nabi Yusuf alaihissalam bersabar selama 14 tahun hadirin. Dari mulai dibuang ke sumur sama abangnya. Kan Nabi Yusuf masih kecil ya. Kan dibuang ke sumur sama abangnya itu. Untung ada rombongan pedagang lewat ya. Ada pedagang, ada sumur nimba air. Yang nyangkut siapa hadirin? Yusuf kan ganteng Nabi dari kecil ya. Untung Nabi Yusuf hadirin. Kalau wakwau dilepas lagi tuh ya. Pas ditimba wakwau. Bapak mana? Jeburin ya kan. Jeburin antepin jangan ditolongin. Nabi Yusuf tuh 14 tahun hadirin. Dari mulai dibuang sampai dia di penjara ya nggak. Sampai akhirnya Allah muliakan jadi pejabat di Mesir. Berapa lama kita bersabar hadirin? Nabi Ayub dengan penyakitnya bersabar selama 18 tahun. Nabi Musa alaihissalam bersabar selama 40 tahun hadirin. Berapa lama kita bersabar? Kita kadang-kadang berdoa minta sama Allah. Baru sebulan hadirin. Udah berhenti berdoa. Kagak dapat gua kayaknya nih. Baru seminggu kita berdoa. Meragukan kemampuan Allah hadirinnya gak tuh? Berdoa, yakin dan tunggu hadirin.
Ya, berdoa tuh. Selalu ada harapan buat orang yang mau berdoa. Dan selalu ada jalan buat orang yang mau berusaha. Hadirin. Ketika kita masih berdoa, harapan masih ada. Hadirin. Ketika kita berdoa, ya udah dah, ada harapan. Hadirin. Kita berdoa, Allah, Nabi Zakaria udah lama nikah nggak punya keturunan. Ya kan, dia doa tuh ya nggak, Robbi walam akun bidu'ai Robbi syaqi, aku tidak pernah putus asa ya Allah berdoa kepadamu. Dia doa, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul waris. Allah berikan aku keturunan. Kau sebaik-baik orang yang beri keturunan. Udah tua renta baru punya anak, hadirin gitu. Jadi Allah kabulkan yang kita minta. Cuman kadang-kadang perlu waktu, hadirin. Jangan terburu-buru. Allah tahu waktu yang paling tepat buat kita. Ya enggak? Tugas kita ngapain? Berusaha, ikhtiar, berdoa. Waktunya datang hadirin insyaallah. Jadi yang kedua, manusia aslinya tergesa-gesa, terburu-buru. Ramadan ngajarin sabar. Yang ketiga, kata Quran nih, manusia tuh aslinya senang berdebat, hadirin. Senang ngomong, nggak mau ngalah. Dalam surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia makhluk yang senangnya berjidal. Apa jidal, hadirin? Berdebat, ya nggak tuh? Nggak mau ngalah, hadirin. Ramadan mengajarkan kepada kita, puasa bukan cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan. Puasa juga mengajarkan kepada kita menjaga lisan, hadirin nih. Jaga mulut, jangan ngomongin jelek, hadirin. Kata Nabi, man lam yada qaulaz zur. Siapa orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan kotor, perbuatan buruk, kata Nabi, Allah nggak butuh puasanya. Meskipun dia nggak makan, meskipun dia nggak minum. Puasa bukan cuma nggak makan nggak minum, tahan mulut, hadirin. Ngomong yang buruk jangan, jangan. Sementara manusia sifat aslinya apa? Senang berdebat, ngomong, ngoceh. Kata orang kampung senang bacot ya, itu senang yang ngomong ngalah gitu. Contoh ada ini. Kadang-kadang ada orang udah salah nggak mau ngalah, ada nggak? Dia udah salah, hadirin, ngotot berdua tuh. Saya kemarin ada orang tuh kata nenek-nenek pergi haji berdua. Dia ribut masalah ngomongin ibu kota Saudi Arabia. Saya tanya bapak-bapak, ibu kota Saudi apa? Riyadh. Ya. Ibu kota Saudi apa? Riyadh. Kata nenek pertama, dia ngomong-ngomong berdua nih. Kan ibu kota Saudi Mekah. Kata temannya, bukan po, Madinah po. Itu kagak ada yang benar, hadirin dua-duanya enggak? Demi Allah dah, Mekah. Salah po, Madinah po. Lu jangan ngotot lu. Empo yang ngotot, Mekah po, Madinah, ribut dua hadirin. Tanya Ustad, apaan Tad? Saya bilang aja, Kairo. Ya, saya ngapain bener sebelum ngaco hadirin, ngaco kalian dah. Dulu gini, Ustad, Kairo bukan Turki Tad. Ya, makin ngaco hadirin. Ya. Ada nggak orang udah salah ngotot? Ada nggak, hadirin tuh? Banyak, hadirin. Ngapain kita berdebat, hadirin? Ya enggak? Dengan jamaah, dengan DKM, dengan pelanggan, dengan suami istri berdebat buat apa, hadirin? Nabi Muhammad mengatakan Allah siapkan rumah di surga buat orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar, hadirin. Maksudnya apa ini debat-debat yang perkara sepele, hadirin? Mendingan ngapain? Ngalah aja udah. Ya enggak? Ini begini, ini, kayak sekarang nih, hadirin. Ada yang mungkin besok lebaran Jumat, ada yang Sabtu, yang itu Jumat, Sabtu, ya saling menghormati aja lah. Kalau bisa sih bareng, hadirin. Ya enggak? Kan atiullah wa ulil amri minkum, ya, tapi ya maksudnya punya alasan kan, ya saling menghormati aja lah. Gitu. Artinya ya saling apa namanya? Saling menghargai, karena masing-masing juga punya cara menentukan gitu, dan dua-duanya diakui juga gitu. Tapi kadang-kadang manusia senangnya apa itu? Berdebat, senangnya ngomong dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di zaman medsos nih, zaman media sosial, ya itu. Kan orang kita sekarang senangnya nge-share, kan itu, ya enggak? Baca berita nih. Kadang baru baca judul doang, hadirin, kagak baca isinya, share. Kadang itu. Ini berita apaan, Bang? Gue belum baca, gue ngirim aja. Ada kadang di grup jamaah masjid, ada itu. Ada kawan kita, apa jadi share, hadirin, yang itu. Ngabisin paket tadi, hadirin, ngabisin kota, yang itu. Share ini, nge-share itu. Ya. Kadang-kadang temennya update status, langsung dia komen. Mantap, mantul, lanjutkan. Ternyata berita duka cita, hadirin.
mohon doa nenek saya wafat, mantap, ya enggak? Lanjutkan, ya enggak? Jempol 3, tek 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 tek. Ya orang kagak baca, masa nenek gue meninggal, mantap ya. Ada tuh kadang-kadang di grup WA, dari teman kita dia langsung kalau komen, mantap, mantul. Lu kagak baca, lu berita apaan lu? Masa nenek yang meninggal, mantap ya enggak? Lanjutkan gitu tuh. Wahai para netizen, ini ada pesanan buat para netizen nih. Apa kata Nabi Muhammad? Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam, hadirin. Kan sekarang zamannya medsos, orang suka ngomong sembarangan, komen. Sekarang lagi rame berita korupsi, ya kan itu. Tiap ngelihat rumah gedong langsung komen. Ya, gue yakin koruptor nih, gue yakin ini. Nggak boleh ngomong sembarangan, hadirin. Ini gue yakin koruptor. Siapa tahu dia merah tuyul, hadirin, ya gak? Kan dia nggak korupsi, hadirin, ya gak? Kita nggak boleh ngomong sembarangan, hadirin, ya gak tuh? Siapa tahu dia merah tuyul. Orang bininya tiap sore beli lilin, hadirin, ya gak tuh? Jangan-jangan suaminya punya kerjaan yang lain ya. Kan orang sekarang komen, sibuk ngurusin urusan orang, hadirin. Ya, ada suami istri nih di ruang tamu. Dia ngobrol berdua. Dia ada ngelongok jemuran tangga, bang. Tetangga bilangin nih bang, kalau nyuci yang bersih gitu. Dari kemarin saya intip tetangga nyuci baju kotor banget, ya kan nggak bersih. Akhirnya 2 hari kemudian di tempat yang sama, bini yang ngelongok, lah udah bersih tetangga nyuci tuh. Udah dibilangin ya bang, tetangga kalau nyuci yang bersih, neng, yang kotor kaca rumah kita. Ya. Itu kaca udah abang elap, ya. Selama ini dia nyuci juga bersih. Yang kotor apa hadirin? Kaca rumah kita. Kadang-kadang yang kotor hati kita, hadirin nih. Ya enggak? Karena hati kita kotor, hasad, iri, dengki, melihat orang jelek aja, hadirin. Ya enggak? Tapi kalau kita cinta, sayang, yang jelek jadi cakep, hadirin. Betul enggak tuh? Tapi kalau kita udah nggak suka yang cakep, ya jelek, hadirin. Itu kadang hati kita tuh, ya enggak? Maka kata Nabi itu yang paling penting dalam manusia itu hatinya. Kalau hatinya bersih, semuanya bersih. Kalau hatinya kotor, semuanya kotor, hadirin. Jadi sifat yang ketiga, manusia senangnya ngapain? Berdebat, hadirin. Yang keempat, yang terakhir, hadirin. Ini banyak, ada 20 nih, sengaja 4 nih, supaya diundang lagi ya. Ini 4 dulu ya, ini ada 14 lagi. Yang keempat, 16 lagi. Yang keempat, yang Nabi kata Quran tuh, sifat manusia, karakternya tidak senang bersyukur. Manusia kebanyakan tidak bersyukur. Ada ayat, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Di ayat lain, walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Kebanyakan orang tidak mau bersyukur. Berarti yang bersyukur banyak apa dikit? Dikit. Yang tidak bersyukur banyak. Nah, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang mensyukuri nikmat. Begini teorinya. Fal insanu idza taqarrarat alaihimun ni'am qallat syu'uruhu biha. Manusia tuh karena sering mendapatkan nikmat, lama-lama kurang menyadari kalau itu nikmat. Dan yang namanya nikmat wa qad tu'rafun ni'matu bizawali. Yang namanya nikmat kadang-kadang baru disadari ketika udah enggak ada, hadirin. Nikmat banyak dengan gampang kita dapetin, lama-lama enggak berasa kalau itu nikmat. Baru terasa kalau sudah tidak ada. Apa contohnya? Makanan nikmat bukan? Nikmat. Minuman nikmat bukan? Nikmat. Tiap hari kita makan, minum dengan gampangnya. Kadang-kadang kita nggak merasa kalau nikmat, hadirin. Kita buang-buang makanan, buang-buang minuman, hadirin. Begitu kita puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Baru terasa, hadirin. Orang puasa tuh lihat air segelas enak banget, hadirin. Ya tuh, orang puasa, hadirin. Lihat kue sepotong enak, hadirin. Enak, hadirin tuh. Begitu nggak puasa, buang-buang makanan. Maaf nih ya. Bapak kalau searching di Google nih, tulis negara-negara yang paling banyak buang-buang makanan. Kita akan temui nomor 1 Saudi Arabia. Nomor 2 Indonesia. Nomor 3 Amerika Serikat. Nomor 4 Uni Emirat Arab. Sebagai 4 negara terbesar, sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan, hadirin. Kita tuh kadang-kadang ada acara di masjid, di musola, di beragam tempat kantor. Dibagikan air mineral di gelas, hadirin, atau di botol. Diminum sedikit, sisa masih banyak, nggak dihabisin. Ada, hadirin?
Terus diapain? Buang hadirin gitu tuh. Saya bilang, Pak, airnya habisin Pak. Udah kenyang Pak Ustaz. Terus siapa yang habisin Pak? Panitia Pak Ustaz. Kembung panitia hadirin. Ya, berapa sih air mineral di gelas? Saya 250 mili ya. Habisin hadirin. Ya tuh. Besok nih lebaran. Hampir semua kita sekarang di ruang tamu. Ada gak air mineral di gelas hadirin buat tamu tuh? Kadang-kadang ada tamu hadirin. Pak minum Pak. Air mineral tuh. Dicolok pakai sedotan. Cak. Hadirin. Minum dikit. Udah hadirin tuh. Sisa masih banyak. Dia pulang gak dihabisin. Ada gak hadirin? Terus dia apa itu air? Buang hadirin. Emang gratis hadirin. Ditulis di ruang tamu tuh. Kalau minum habiskan. Atau jangan diminum sama sekali. Wah, tamu gemeteran ini. Ngeri juga. Ada gambar tengkorak ya. Danger ini. Kalau minum habiskan. Atau jangan minum sama sekali. Karena kebiasaan hadirin. Kebiasaan kita buang-buang makanan. Dan ngerasa gak salah hadirin. Ya, tuh. Kebiasaan buruk, mohon maaf ya Pak. Kalau disediakan air, habisin hadirin. Air mineral di gelas pas gini ya. Habisin hadirin, habisin. Gitu. Kita dengan gampang yang mendapatkan nikmat. Buang-buang makanan, buang-buang minuman di kondangan. Itu kan maksudnya kondangan tuh prasmanan ya. Yang senang ayam ngambil ayam. Yang suka ikan ngambil ikan. Yang mau daging ngambil daging. Semua diratain hadirin. Nasi, ayam, ikan, daging, sayur sop, asinan, sambal kentang, krecek dituang hadirin. Paling ujung kuah bakso yang ini. Cobain, sayur apaan ya? Ya, oon. Akhirnya dibuang, ada hadirin tuh. Kadang-kadang kita, ya ada orang ngambil ayam kagak dimakan. Ada hadirin, ngambil sate nggak dimakan. Emang gratis tuh hadirin. Ini kebiasaan buruk hadirin nih. Kenapa? Dengan gampangnya kita makan, minum, akhirnya ngapain? Kita buang-buang hadirin. Gitu buang-buang tuh. Kebiasaan jelek ya. Nah, Ramadan mengingatkan pada kita tentang pentingnya nikmat tuh. Karena begitu kita puasa, nggak boleh makan, nggak boleh. Ya Allah, kue sepotong enak, air segelas enak. Nikmat baru terasa kalau sudah tidak ada. Kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Judulnya Kehilangan hadirin tuh. Album yang ke-7 kalau sudah tiada baru terasa. Begitu hadirin tuh. Kesehatan nikmat bukan? Kesehatan nikmat bukan? Kapan terasanya? Kalau sakit hadirin. Orang duitnya miliaran, triliunan hadirin. Kalau sakit dia pengen banget dibayar biar sehat hadirin. Yang menangani dokter yang paling keren, rumah sakitnya paling mahal. Dia rebahan hadirin, milioner hadirin. Dia kalau bisa pengen sembuh dibayar miliaran hadirin. Ya gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain hadirin. Mahal nggak tuh kesehatan? Mahal hadirin. Orang kaya berbaring di rumah sakit. Ada hadirin tuh. Ada orang duitnya banyak, udah nggak boleh makan daging. Ada hadirin tuh. Pak Haji jangan makan daging, jangan makan ini aja tahu direbus. Ya ada bapak-bapak nih, udah tua, dia ke dokter, dia berobat sama dokter. Kata dokter, Pak Haji masih bisa makan sate? Udah nggak bisa dok. Duren udah nggak bisa dok. Makan daging udah nggak bisa dok. Suami istri masih bisa berhubungan badan nggak? Udah nggak bisa dok. Kata dokter, bapak ngapain panjang umur katanya. Bapak ngapain main panjang umur? Ya enggak? Begini kagak bisa, begitu kagak bisa, ya enggak? Dok, saya pengen panjang umur, dok. Ya. Bapak masih bisa, udah nggak bisa, dok. Ngapain panjang umur gitu? Apa dari mana? Kayak orang kan zaman COVID ya, zaman COVID orang kan ke dokter. Dia pengen berobat, kata dokter, bapak punya duit banyak, nggak punya dok. Kerjaan saya nganggur dok. Bapak ngapain takut? Gitu. Duit kagak punya, nganggur, bini kagak ada, bapak ngapain takut katanya. Kalau orang kaya boleh takut, dia ada bini punya, anak banyak, dia takut ada lalu nganggur. Bapak berani aja udah nggak usah apa-apain ya. Yang namanya nikmat baru terasa kalau udah kagak ada gitu. Mata bisa ngeliat nikmat gak nih? Terakhir hadirin. Kuping bisa mendengar nikmat gak hadirin? Mata jangan sembarangan dikucak-kucak. Telinga jangan sembarangan dikorek-korek hadirin. Bapak-bapak kadang-kadang nih nungguin anak ke depan sekolahan. Ngorek kuping pakai kunci motor hadirin. Nah, kalau nyala,
Memang metik hadirin ya nggak tuh? Ya, nggak? Kita suka iseng hadirin, iseng nggak tuh? Lagi di atas motor dengan anaknya pulang haji nungguin motor. Ada kopi kunci motor ya. Kalau gedang telinga pecah hadirin ya nggak tuh? Nikmat baru terasa kalau udah seperti Ramadan hadirin. Ramadan nikmat ya hadirin. Kita akan kehilangan Ramadan hadirin. Ya nggak? Ya Allah, kita akan kehilangan kenikmatan buka puasa bersama, kenikmatan sahur, ya, dan nikmatnya dengan keluarga hadirin, nikmat berjamaah. Kita akan merindukan Ramadan hadirin. Mudah-mudahan kita panjang umur, ketemu Ramadan tahun depannya. Mungkin kalau lebaran Sabtu ntar malam masih terawih sekali lagi ya. Kita jadikan terawih yang paling baik hadirin. Ya, kalau ntar malam masih terawih ini terawih terbaik hadirin ya kan. Kalau besok masih puasa, hari dari ini puasa terbaik kita hadirin ya kan. Hari ini baca Quran, infak, kasih makanan berbuka puasa, sedekah hadirin agar jadi Ramadan yang terbaik. Karena kita nggak tahu kan setahun lagi ya kan. Semoga panjang umur gitu tuh. Jadi inilah kira-kira jadi pasca Ramadan kita berubah, aslinya lemah jadi kuat, aslinya nggak sabaran jadi sabar, aslinya tadi tuh apa namanya senang berdebat, bisa menjaga lisan terakhir, aslinya nggak bersyukur, jadi lebih pandai mensyukur dan menjaga nikmat Allah. Semoga ada manfaatnya. Jazakallahu kita doa buat kita semua panjang umur hadirin. Insyaallah kita ketemu Ramadan tahun depan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsiran ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Iya, jadi hari ini gerhana matahari ya. Dan di beberapa tempat mengadakan sholat gerhana ya. Kadang-kadang jadi pelaksanaannya dia 2 rakaat ya. Ntar ketika ruku diperpanjang. Ketika sujud diperpanjang. Jadi zikirnya dibanyakin gitu. Biasa tasbih cuma 3 kali, mungkin kita ngikutin imam. Pokoknya selama kita kan ruku panjang nih. Rukunya lama gitu kan kita bertasbih. Sujudnya lama kita bertasbih hadirin tuh. Dan sambil mendengarkan khutbah dari imam nih. Dan apa namanya? Saya nggak tahu gerhananya ntar gimana total atau sebagian wilayahnya. Dan beberapa begitu kira-kira kalau nggak salah sholatnya 2 rakaat ya. Kemudian ketika rukunya dilamain, ketika sujud juga dipanjangin gitu ya. Jadi jangan bapak heran kok nih imam sujud agak bangun-bangun nih imam. Apa dia tidur nih imam ya? Oh emang sholat gerhana rukunya dilamain, sujudnya terutama ketika ruku bisa agak-agak lama tuh ya. Ini kalau ruku nggak bangun-bangun ya kan. Gitu. Demikian kira-kira dan ada khutbahnya. Semoga yang kita lakukan nanti insya Allah detailnya disampaikan oleh imam sebelum pelaksanaan sholat. Semoga bisa mengikuti ntar siang jam berapa? Jam 11. Gerhananya berapa? Udah mulai gerhana. Oh, iya. Demikian kira-kira kita doa ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat subuh.